Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Shalom. Shalom. Selamat pagi semua. Pagi. Pagi-pagi yang mendung, hujan dari malam bikin kita males bangun ya. Dan itu bikin pagi-pagi jadi semua tergopoh-gopoh termasuk juga dengan kami para pelayan. Kami meminta maaf kalau ibadah pagi ini kita mengalami keterlambatan. Tapi kita percaya bahwa karena Tuhan yang sudah menghadirkan kita di sini, kita percaya juga sukacita itu akan boleh kita nikmati sepanjang ibadah ini. Sebelum kita masuk dalam ibadah, aku mengajak kita semua untuk boleh bersaat teduh, kita mau persiapkan hati kita untuk boleh masuk dalam ibadah. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan hati Tuhan bagi hidup kami. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur punya Allah yang begitu setia. Kami mau serahkan kepada Tuhan untuk hidup kami, hati kami, pikiran kami dan jiwa kami. Biarlah kami boleh duduk tenang untuk memuji nama Tuhan pada pagi hari. Terima kasih Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita mau mengangkat pujian, kita mau katakan ungkap bahal naumuli. Buat adik-adik remaja, kita sekalian belajar buku Ende ya. Karena kan kalian nanti akan jadi penerus di gereja HKBP. Mari kita mengangkat pujian ungkap bahal naumuli.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus telah mengajarkan kepada kami bahwa langit dan bumi akan binasa, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Pada hari penghukuman kelak, segala perbuatan manusia akan nyata di hadapan-Mu. Kasihinilah kami, tetapkanlah hati kami mempercayai firman-Mu melalui Roh Kudus. Tolonglah kami supaya bertekun dalam doa, sehingga kami senantiasa bersuka cita menantikan Engkau, supaya kami beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik silakan duduk kembali. Seperti tema kita minggu ini bahwa keselamatan dari Tuhan sudah dekat. Pagi ini kita mau katakan bahwa keselamatan sungguh dari Allah Bapa. Karena itu kita mau naikkan syukur kita, hormat kita hanya kepada anak domba yang hidup. Tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta anak domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kita mau katakan sekali lagi, tiba saatnya kami berkumpul dan bersatu memuji Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, Berdiri di hadapan tahta anak. berdiri di hadapan tahta anak domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Pujian, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Allah. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, hukum Tuhan untuk kita di Minggu Advent kedua diambil dari hukum yang pertama atau patik yang pertama sampai 10. Dengarlah hukum Tuhan. Pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kedua,
Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. Kedelapan, jangan mencuri. Kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang 10 hukum itu? Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan segala kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan yang keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita mau katakan kepada Tuhan bahwa tinggallah Tuhan beserta dengan kami, karena tiada pertolongan lain yang kita butuhkan selain daripada Tuhan. Mari dengan bangkit berdiri, kita mau katakan kepada Tuhan, aku perlukan Dikau Tuhan tiap jam. Aku perlukan Dikau tiap jam dalam cobaan.
Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Adik-adik persilakan duduk, kita mengangkat pujian tercurah darah Tuhanku. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Sejak ku pandang salibmu dengan iman teguh, kasih-Mu lah ku puji terus seumur hidupku, seumur hidupku, seumur hidupku. Kasih-Mu lah ku puji terus seumur hidupku. Marilah kita membaca firman Tuhan di Minggu Advent kedua ini, yang tertulis di dalam Markus 1 ayat 1 sampai 8. Kita membaca secara bergantian dan pada ayat yang ke-8 kita bersama-sama mengucapkannya. Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu.
Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di Sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggangku. Dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kecil kita merindukan Allah, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Karena kita dia menderita. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Dengan bangkit berdiri kita katakan, waktu pun berlalu. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih, karena kita. Dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Telah ku dapat jalan kehidupan. Telah ku dapat di jalan kehidupan, tatkala ku bukakan hatiku bagi Dia. Dalam ucapanku, dalam segala hal, ku selalu memuji Dia. Puji Dia, karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Agar dunia yang hilang. Agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Remaja HKBP Rawamangun, Minggu 6 Desember 2020. Ibadah Minggu HKBP Rawamangun. Minggu hari ini 6 Desember 2020 dan seterusnya setiap hari Minggu, Gereja HKBP Rawamangun mengadakan 4 kali ibadah di gereja, yaitu pukul 6 WIB dan pukul 10 WIB Bahasa Batak, serta pukul 13 WIB dan pukul 16.30 WIB Bahasa Indonesia. Semua ibadah tersebut kecuali pukul 6 WIB akan disiarkan langsung dari gereja live streaming. Ibadah remaja. Minggu hari ini 6 Desember 2020 pukul 8 WIB dilaksanakan ibadah remaja secara live streaming dari gereja. Diharapkan agar semua remaja mengikuti ibadah tersebut di rumah masing-masing. Pelayanan khusus dewan-dewan. Untuk pelayanan Dewan Koinonia, Marturia, dan Diakonia dapat dibaca di warta cetak atau di web HKBP Rawamangun. Natal Dewan Koinonia. Dalam rangka menyambut Hari Natal HKBP Rawamangun tahun 2020, Panitia Natal Koinonia mengadakan lomba. Pertama, lomba cover lagu. Dengan ketentuan, lomba dapat diikuti seluruh anggota keluarga maupun individu. Peserta wajib menyanyikan satu lagu BE nomor 591 Putri Sion dan satu lagu rohani bertemakan keluarga. 2. Lomba foto menghias pohon Natal. Dengan ketentuan, dalam menghias pohon Natal, harus melibatkan seluruh anggota keluarga, ayah, ibu, dan anak-anak. Seluruh peserta lomba wajib mengupload atau memposting video atau foto Instagram pribadi dengan menggunakan hashtag Natal Koinonia HKBP Rawamangun, hashtag Immanuel 2020, dan hashtag kamu dan keluarga. Dan tag ke Instagram @akbp_Rawamangun. Akun Instagram harap tidak dikunci atau di private. Perlombaan ditutup dengan terakhir mengupload Senin 7 Desember 2020. Pemenang lomba berhak menerima uang tunai sebesar juara 1, Rp1.000.000, juara 2, Rp750.000, juara 3, Rp500.000, dan juara harapan 1, Rp250.000. Informasi dan pendaftaran dapat menghubungi untuk cover lagu Ganesha Ivana Panggabean 0812 12 19008 dan untuk foto menghias pohon Natal Elsa Siahaan 0878 814 99020. Pemberitahuan hendak menikah. Pemberitahuan pertama. Akan menerima pemberkatan pernikahan Sanggam Yohanes Situmeang, ST, putra dari Bapak Dr. Andes Darwis Situmeang, Ibu Hotmayeti Baru Simanjutak, anggota Jemaat HKBP Rawamangun, Wik Sunan Giri, Kayujati. Dengan tunangannya, Nahomi Lestari Manurung, SE MBA, putri dari Bapak Sintua Mungur Manurung, Ibu Romali Saragi Baru Sialagan, anggota Jemaat HKBP Jati Asih, Bekasi. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan hari Sabtu 19 Desember 2020 pukul 8 WIB di Gereja HKBP Jati Asih, Bekasi. Pemberitahuan kedua. Akan menerima pemberkatan pernikahan Frankie Johan Liberty Sitio, putra dari Bapak Binar Saragi Sitio, Ibu Lince Ria Boru Pardede, anggota Jemaat HKBP Resort Tanjung Priok Timur. Dengan tunangannya Irawati Luciana Putri Boru Hutayan, putri dari Bapak Bistok Mangapul Manogari Hutayan, dan Ibu Krisna Malasari Boru Siregar, anggota Jemaat HKBP Rawamangun, Wik Kelapa Gading.
Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 Desember 2020 pukul 9 di Gereja HKBP Resort Rawamangun. 2. Akan menerima pemberkatan pernikahan Febrin Christopher Mangatur Napitupulu SH, putra dari Bapak Saud TP Napitupulu, Ibu Purnama Boru Sitomarang, anggota Jemaat HKBP Resort Rawamangun, Wik Pulau Mas, Kampung Baru. Dengan tunangannya Leli Ningsih Ardina Aprilita Boru Siagian, ST, putri dari Bapak Edison Siagian, almarhum, dan Hirdina Boru Pangaribuan. Anggota Jemaat HKBP Pondok Ungu, Permai Resort Harapan Jaya Bekasi. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 Desember 2020 di Gereja HKBP Pondok Ungu Permai Resort Harapan Jaya Bekasi. Pemberitahuan telah menikah. Telah menerima pemberkatan pernikahan Agus Baginda Pamungkas Pangaribuan, putra dari Bapak Sintua Dr. Andes, Mangihut Tommy Pangaribuan, Ibu Flora Sintauli Berusiagian. Jemaat HKBP Rawamangun Wik Balap Sepeda dengan tunangannya Foni Magdalena, putri dari Bapak Idar Sudarsono, Ibu Suasana Sri Sukamti, anggota Jemaat Gereja Pope Lanut Surya Dharma Kalijati Subang. Pemberkatan telah dilaksanakan pada hari Minggu 29 November 2020 di Gereja Pope Lanut Surya Dharma Kalijati Subang. Tuhan memberkati mereka telah dan akan melangsungkan pernikahan agar menjadi rumah tangga yang baik. Meninggal dunia. 1. Pada hari Minggu 29 November 2020 telah meninggal dunia seorang bapak anggota jemaat kita, Usman Simanjuntak, umur 63 tahun, suami dari Herlina Boru Situmorang, alamat Jalan Raya Bekasi KM 18, RT 004, RW 04, nomor 5, Jatinegara, Kaum, Wik Jatinegara Kaum. Dimakamkan hari Senin 30 November 2020 di TPU Pondok Kelapa. 2. Pada hari Minggu 29 November 2020 telah meninggal dunia seorang bapak anggota jemaat kita, Joni BH Sihombing, umur 54 tahun. Suami dari Ibu Ellen Yosefin Boru Sigalingging, alamat Jalan Supriyadi nomor RT 002, RW 04, Utan Kayu Utara, Wik Utan Kayu Kayu Manis. Dimakamkan pada hari Senin 30 November 2020 di TPU Pondok Kelapa. 3. Pada hari Selasa 1 Desember 2020 telah meninggal dunia seorang bapak anggota jemaat kita, Robert Lumbantoruan, umur 63, suami dari Ibu Lastar Lasri Boru Parhusik, alamat Kafling Bahagia Jaya, RT 03 RW 07, nomor 59, Kelurahan Pejuang Bekasi, Wik Penggilingan. Dimakamkan pada hari Kamis 3 Desember 2020 di TPU Mangun Jaya, Bekasi Utara. 4. Pada hari Jumat 4 Desember 2020 telah meninggal dunia seorang bapak anggota jemaat kita, Herman Tanda Sitorus, umur 62, suami dari Ibu Hotmaida Boru Marpaung, alamat Kompleks Pertamina Jalan Mundu nomor 2, nomor 4, RT 12, RW 04, Kelurahan Jati, Wik Pulau Asem. Dimakamkan pada hari Sabtu 5 Desember 2020 di TPU San Diego Hills, Karawang. Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Persembahan dan pemberitahuan lainnya dapat kita baca di warta jemaat yang disediakan gereja. Tuhan memberkati seluruh pelayan yang akan dilaksanakan minggu ini demi kemuliaan namanya. Demikian warta jemaat di gereja kita minggu ini. Mari adik-adik untuk mempersiapkan hati kita masuk dalam firman Tuhan, kita mengangkat pujian, bagimu ada keselamatan. Bagimu ada keselamatan, jadikan itu milikmu, dan juga kebahagiaan menjadi sukacitamu. Tuhan menanggung derita, memikul semua dosamu, dan jangan abaikan kasih-Nya. Sambut Yesus penebus, Dan jangan abaikan. dan jangan
Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 85 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihi-Nya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, baik yang ada di gereja ini ataupun yang mengikuti ibadah remaja secara live streaming di tengah-tengah rumahnya. Hari ini kita telah memasuki minggu Advent yang kedua. Kalau kita boleh melihat ada 2 lilin yang menyala, itu artinya kita sudah memasuki minggu Advent yang kedua. Inang mau ajak kalian menghitung berapa hari lagi kalian akan mengakhiri tahun 2020 ini. Berapa hari lagi kalian akan mengakhiri tahun 2020 ini, dan coba nanti di rumah ya ditulis-tulis kira-kira selama tahun 2020 bagaimana perasaan kalian ketika Tuhan menghadirkan pandemi COVID-19 8 bulan kepada kita. Apa yang sudah kalian kerjakan, apa yang sudah kalian dapatkan, dan nanti tulis di kertas itu atau di bukunya pengharapan apa yang akan kalian katakan kepada Tuhan di tahun 2021 ketika Tuhan Allah mengizinkan kita untuk boleh memasuki tahun yang baru itu. Karena memang ada banyak orang mengatakan rasanya tahun 2020 ini ada banyak kesia-siaan yang terbuang seperti itu. Ada banyak hal yang sia-sia yang kita kerjakan. Ada orang mengatakan, aku bayar uang sekolah padahal aku tidak mendapatkan apa-apa. Mengikuti secara Zoom pun padahal aku tidak mengerti apa-apa. Dan apa-apa yang lainnya lagi seperti itu. Apakah memang ketika tahun 2020 ketika Tuhan izinkan sampai dengan hari ini pandemi COVID-19 itu masih terus berlangsung, ada hal yang positif enggak yang aku dapatkan? Nah itu saya pikir perlu. Dan seperti yang Inang katakan, pengharapan apa yang akan kalian katakan kepada Tuhan supaya tahun 2021 tidak lagi sama situasinya dengan tahun 2020. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Firman ini berbicara tentang bagaimana Allah berseru kepada kita dalam situasi yang menderita, dalam situasi yang penuh dengan perjuangan, dalam situasi yang penuh dengan pencarian fakta kebenaran dan keadilan Allah, dalam situasi tetap menantikan kesetiaan Tuhan seperti itu. Firman ini berbicara kepada kita dan dia berseru dan berkata kepada kita, keselamatanmu telah dekat. Keselamatanmu telah dekat. Apa yang dialami oleh umat Tuhan pada kitab Mazmur dalam pasal 85 ini, ketika mereka mengalami penderitaan, ketika mereka mengalami sakitnya berjuang di tempat atau di negeri atau di negara orang lain seperti itu, dan ada suara yang mengatakan bahwa keselamatan itu sudah dekat, bahwa keadilan dan kebenaran Tuhan itu akan datang, bahwa Tuhan akan menegakkan dan bumi akan menghasilkan hasilnya seperti itu. Pertanyaannya, apakah itu akan terjadi juga kepada kita? Karena firman Tuhan tidak pernah berbohong dalam segala hal seperti itu. Allah tidak pernah berbohong kepada kita tentang janji keselamatan, tentang keadilannya, tentang kebenarannya, tentang bagaimana Tuhan akan memberikan hasil dari bumi yang kita injak dan segala sesuatunya yang akan terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Pemazmur mengatakan dalam nats ini, aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan oleh Allah. Aku mau mendengar. Coba digaris bawahi, aku mau mendengar. Kalau kita mendengar pakai apa? Pakai telinga ya. Tapi kalau misalnya aku mau berkata, berarti kita harus pakai mulut. Aku mau berbuat, berarti harus pakai tangan, pakai hati, dan pakai pikiran seperti itu. Tapi di sini dikatakan aku mau mendengar firman yang akan dikatakan Tuhan kepadaku. Firman yang akan disampaikan oleh Allah kepadaku. Ketika Tuhan menghadirkan telinga yang lengkap bagi kita, ada dua kiri dan kanan seperti itu. Suara siapa yang harus kita dengar? Perkataan siapa yang harus kita dengar? Pemazmur jelas mengatakan dia akan mendengarkan firman. Apa itu firman? Apa itu firman? Firman itu adalah yang berisikan tentang keselamatan. Firman itu adalah yang berisikan tentang damai sejahtera. Firman itu adalah yang berisikan tentang keadilan dan kebenaran Tuhan. Dan firman itu sesuai dengan 2 Timotius pasal 3 ayat 16 adalah tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Jadi Berbeda dengan buku-buku yang kalian baca seperti itu. Tapi firman itu adalah hidup seperti itu. Dia hidup dan firman itu bisa berkarya. Firman itu juga bisa bertindak. Firman itu juga bisa melakukan sesuatu. Maksudnya bagaimana ya Inang? Firman itu bertindak, firman itu berkarya, firman itu melakukan sesuatu seperti itu. Firman itu adalah berisikan tentang keselamatan, tentang damai sejahtera, tentang keadilan dan kebenaran Tuhan, tentang sukacita seperti itu. Dan firman itu hidup seperti itu. Artinya apa? Karena memang firman yang akan kita dengarkan, suara yang akan disampaikan kepada kita melalui firman Tuhan itu adalah tentang Allah, tentang Yesus seperti itu. Sesuai dengan kitab Yohanes pasal 1. Bahwa firman itu telah menjadi daging dan telah bersama-sama dengan kita. Itu sebabnya dikatakan firman itu hidup. Bahwa firman itu hidup seperti itu.
Bahwa di dalam firman itu ada hal yang akan membangkitkan pengharapan orang, dan di dalam firman itu akan berisi tentang pengharapan orang akan hari esoknya. Itu sebabnya dikatakan firman itu hidup. Nah, telinga yang diberikan oleh Allah kepada kita sesungguhnya harus dipakai untuk mau mendengarkan tentang firman Tuhan. Firman Tuhan yang membawa kita kepada jalan keselamatan. Sama seperti apa yang dikatakan oleh pemazmur di dalam nats ini. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai, shalom. Damai, tentang shalom. Advent kedua, Allah bersuara kepada kita ketika kita mempersiapkan segala sesuatunya seperti itu. Kalau minggu pertama Tuhan mengajak kita supaya kita mempersiapkan hati yang bersih, pikiran yang bersih, hati yang tulus dan ikhlas seperti itu. Maka di Advent yang kedua ini suara Tuhan mengatakan, persiapkan damai sejahteramu. Dan damai sejahtera itu akan kita terima dan akan kita dapatkan melalui firman yang akan selalu kita dengarkan. Keselamatanmu sudah dekat. Artinya bahwa apa yang dikatakan oleh firman itu sudah dekat seperti itu. Dan dia akan datang. Kerajaan Salum itu, kerajaan damai itu akan datang seperti itu. Dan sudah dekat waktunya sekalipun kita tidak mengetahui kapan itu akan terjadi seperti itu. Tetapi ketika damai itu datang, ketika Shalom itu datang, katanya apa yang harus kita atau apa yang akan ditunjukkan oleh damai yang akan datang itu, kasih dan kesetiaan akan bertemu. Kasih dan kesetiaan. Ibarat orang berpacaran, Nonsen dia katakan hanya ada kasih, tidak memiliki kesetiaan. Seseorang harus memiliki yang dua ini ketika berpacaran atau ketika hubungan antara suami dan istri. Maka harus ada kasih dan kesetiaan. Ketika dia mengasihi pasangan hidupnya masing-masing, maka di situ harus ada kesetiaan. Ketika dia memiliki kesetiaan dengan pasangan hidupnya masing-masing, maka di situ harus ada kasih yang harus dia tunjukkan. Damai yang akan datang, shalom yang akan datang, Tuhan yang akan datang itu membawa kasih dan kesetiaan. Dan itu sudah dia tunjukkan kepada kita. Kemudian yang kedua, bahwa damai yang akan datang itu akan menegakkan keadilan dan kebenarannya seperti itu. Keadilan dan kebenarannya. Keadilan dan kebenaran ini pun menjadi satu bagian yang tidak dapat dipisahkan seperti itu. Ketika ada keadilan maka di situ ada kebenaran. Ketika ada kebenaran maka di situ akan ada keadilan. Damai sejahtera, shalom, dia yang akan datang itu seperti itu. Akan membawa keadilan dan kebenaran, dan itu pun sudah diwujud nyatakan oleh Allah seperti itu. Kemudian Allah berjanji dalam firman-Nya ini ketika orang-orang menderita seperti itu, bahwa Tuhan akan memberikan kebaikan di negeri dan akan memberikan hasilnya. Upahnya ada. Kau bekerja maka engkau akan menerima upahnya. Kau belajar dengan baik kau akan menerima upahnya. Ketika kau bekerja maka kau akan menerima upahnya. Dia yang akan datang itu akan memberikan upah atau hasil dari segala sesuatu yang dikerjakan seperti itu. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika minggu Advent kedua ini bersuara, kita enggak perlu berputus asa sekalipun kita menderita. Sekalipun kita dalam kesulitan masa pandemi COVID-19 ini, karena dia katakan keselamatan itu akan segera tiba.
Saya juga yakin bahwa pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Dan itu akan segera berakhir. Itu iman saya. Walaupun ada orang ketika mengatakan sudah hampir selesai tapi tidak mematuhi yang 3M, itu juga salah. Ya. Allah tetap katakan setialah dengan apa yang sudah diperintahkan atau dianjurkan oleh pemerintah kita seperti itu supaya keselamatan itu tiba. Supaya keselamatan itu tiba. Dan keselamatan itu tiba ternyata dikatakan dalam firman ini hanya ditujukan kepada orang-orang yang dekat kepada Tuhan, hanya ditujukan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Misalnya seperti ini, Ina mau ajak kalian berpikir ya. Oh kata Inang pendeta keselamatan itu akan tiba, katanya kan. Tapi kalian tidak hidup takut akan Tuhan. Enggak datang keselamatan. Karena jelas sekali dikatakan di ayat 10, sesungguhnya keselamatan daripadanya sudah dekat pada orang-orang yang takut akan Dia. Jadi keselamatan itu sudah dekat kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kenapa? Karena orang-orang yang takut akan Dia akan menghindari dirinya dari dosa dan kejahatan. Dan kepada orang-orang yang menghindari dosa dan kejahatanlah damai sejahtera atau keselamatan itu akan diberikan oleh Allah. Tetapi kepada orang-orang yang melakukan kebodohan Ina identikan dengan yang melakukan salah dan kejahatan akan hidup dalam penderitaan. Itu firman Tuhan. Keselamatan itu akan diberikan kepada orang-orang yang takut akan Dia, orang-orang yang takut akan Dia, yang mau mengerjakan apa yang dikehendaki oleh Allah. Tetapi keselamatan itu akan jauh dari orang-orang bodoh, yaitu orang-orang yang mengerjakan kejahatan, orang-orang yang melakukan kejahatan seperti itu dan hidupnya akan dalam penderitaan. Mana yang mau kamu pilih? Janji Tuhan mengatakan keselamatan yang akan datang kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Berarti kalau takut akan Tuhan, kerjakan keselamatanmu, tetap jalin hubungan yang erat dengan Tuhan, dengan tetap mau mendengarkan, membaca firman Tuhan seperti itu, mau mendengarkan suara Allah, yakin dengan imanmu, keselamatan itu akan datang, damai sejahtera akan datang, dan apa yang menjadi pengharapanmu untuk masa depanmu pun Tuhan akan memberikannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih buat sabda kebenaran yang sudah Engkau berikan kepada kami di minggu Advent yang kedua ini Tuhan. Benar Tuhan mengubah segala sesuatunya. Ketika orang menderita, maka orang tersebut akan mencari-cari Tuhan. Hari ini pun kami mau mencari Engkau, supaya keselamatan itu datang kepada kami dan damai sejahtera itu Engkau berikan kepada kami semuanya ya Tuhan. Sehingga hati kami ini akan selalu tergerak untuk melakukan keadilan dan kebenaran-Mu. Sehingga ketika kami melakukan semuanya maka bumi akan memberikan hasilnya. Dan kami rindu ya Tuhan, di tengah-tengah masa pandemik yang sudah beberapa bulan kami lalui ini, keselamatan-Mu itu akan datang kepada kami dalam kesetiaan dan cinta kasih yang telah kami berikan selama ini dan kami tunjukkan kepada Tuhan. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, berkaryalah Engkau sehingga kami dalam memasuki tahun 2021 yang akan Tuhan berikan kepada kami, itu akan kami terima dengan iman yang hidup dan akan tetap senantiasa berpengharapan kepada Engkau bahwa hari esok akan lebih baik dibandingkan dengan hari ini. Terpujilah Engkau karena Engkau telah memberikan putra-Mu Yesus Kristus yang telah datang ke tengah-tengah dunia ini, bahkan telah menuntaskan pelayanannya, pekerjaannya dengan mati di kayu salib, bangkit dan naik ke surga. Dan kami menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali ya Tuhan. Dan biarlah ketika hari itu akan tiba, kami mempersiapkan segala sesuatunya, mempersiapkan iman rohani kami,
mempersiapkan tubuh kami ini juga secara jasmani, supaya ketika Tuhan datang, maka kami akan boleh duduk bersama-sama dengan Engkau dan memerintah di tata kemuliaan-Mu. Dan kami percaya bahwa harinya itu akan tiba, dan sesuai dengan apa yang telah Engkau sabdakan, biarlah kami melakukan yang terbaik sebelum kedatangan Tuhan itu, dan kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, mewujudkan kemuliaan-Mu dan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah Engkau di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan memohon kepadamu. Amin. Kita bernyanyi sambil kita mengumpulkan persembahan. Dengan bangkit berdiri, kita mau katakan Raja mulia kau lahir sebagai anak yang lembut. Raja mulia kau lahir bagai anak yang lembut, agar kami kau ajari kasih kerajaan-Mu. Pimpin kami oleh Roh-Mu, hati pun berintahlah, dan demi kurban darah-Mu berilah damai yang bakal. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhanlah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan
Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Shalom bagi kita semuanya, selamat Advent, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Koras. Sampai bertemu dalam ibadah remaja minggu depan, kami berharap adik-adik boleh lebih bersemangat untuk mengikuti ibadah ini. Sebagai penutup kita mengangkat pujian tiba saatnya.